Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saksi itu mesti ada yang disaksikannya, itu intinya. Saksi itu mesti menyaksikan. Ya, itu maksudnya. Itu. Jadi kalau saksi itu tidak menyaksikan apa-apa, kalau saksi itu tidak menyaksikan apa-apa, boleh dia dipanggil saksi? Saksi palsu. Saksi palsu. Ulang. Saksi itu kalau tidak disaksikan berarti saksi ah. Apalagi kalau dia tidak menyaksikan. Mana boleh saksi mengatakan dia saksi kalau dia tidak menyaksikan. Lagi tidak disaksikan. Suka disaksikanlah saksi itu bersaksi. Saksi kan mesti disaksikan. Dia bersaksi baru boleh sebagai saksi. Sifat itu kan dari zat. Sifat dari zat kan? Yang menyaksikan sifat ini siapa? Zat. Yang menjadikan sifat? Yang menzahirkan sifat? Yang menyatakan sifat? Yang memiliki sifat? Jadi kalau saksi ini sifat, kalau sifat ini mau bersaksi, kalau sifat mau jadi saksi, harus disaksikan sifat ini daripada zahirnya sifat daripada zat. Sifat ini zahir daripada zat. Sifat tak boleh ada kalau zatnya tak ada. Gula itu mana boleh ada kalau tidak ada manis. Gula mana boleh dipanggil manis kalau tak ada manisnya. Gula tidak terasa manis kalau manis itu tidak ada pada gula. Suka ada manislah di gula itu, baru gula dipanggil manis. Jadi yang menzahirkan manis ini siapa? Gula lah yang menzahirkan manis. Yang mewujudkan manis ini gula. Manis ini wujud pada gula. Karena manis ini tidak bisa wujud. Manis ini nggak ada rupanya. Manis ini nggak bisa dijelaskan. Manis ini nggak bisa dirasa. Manis ini nggak ada wujudnya. Letak di gula dia gula, letak di jambu dia jambu, letak di tebu dia tebu, letak di buah apel dia apel, manis di jagung, manis di jeruk. Manisnya kan berbeza-beza. Samakah manis di buah apel itu sama manis di gula? Manis di anggur, manis di jambu kan berbeza. Nah,
Jadi manis nih, kalau wujud dia di buah apel, maka dia dipanggil Kalau manis ini wujud di gula, maka dipanggil gula. Jadi kalau manis wujud pada gula, barulah nyata manis itu. Baru ada manis itu, baru kelihatan manis itu, baru boleh dirasa manis itu. Jadi yang menyaksikan manis ini siapa? Ya gula lah yang menyatakan manis. Yang bersaksi manis itu, gula inilah yang mengatakan manis. Gula lah yang menyebut manis. Manis mana bisa nyebut? Manis tidak bersuara. Manis tidak berjirim. Manis tidak berjisim. Pernah kalian lihat manis? Tidak. Pernah jumpa manis? Sampai jatuh langit itu tidak pernah kalian tengok manis. Wujudnya masin itu garam. Jasad masin garam. Jadi kalau mau mengambil garam, apanya diambil? Kalau di laut mau mengambil garam, ambil apa? Ambil air. Mana ada garam kalau tidak kalian ambil air? Ada garam di laut? Ada tidak garam di laut? Kalau mau menyaksikan garam, ambil airnya. Hilang airnya, nyata garam. Wujudlah masin. Kalau mau mencari garam, ambil air laut itu. Karena garam satu dengan air laut. Jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Tapi air tidak sama dengan garam. Air, garam, masin. Sama masin dengan garam? Sama enggak? Sama garam dengan air? Lebur garam pada air. Lebur garam di air. Nak mengambil garam, ambil airnya. Ambil air lautnya. Tidak bisa dicari garam. Garam tidak akan dapat. Kau tak akan dapat mengambil garam kalau tak kau ambil air laut itu. Pergilah cari garam di laut tu. Garam tersembunyi di air. Garam tersembunyi di air. Mengandungi masin. Garam itu satu di air. Mengandung masin. Jadi masin ini dikandung garam. Garam satu dengan air laut. Nah, masukkan di kajian. Kalau susah kali paham. Zat itu satu dengan sifatnya. Zat itu satu dengan sifatnya. Jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Kau tak akan bisa berjumpa dengan zat. Tak dapat. Zat itu tidak berwujud. Tidak ada rupanya. Tidak ada goresnya, tidak ada bunyinya. Tidak bisa dirasa zat itu.
Siapa yang mewujudkan zat ini? Yang mewujudkan zat ini siapa? Sifat zat itulah yang wujudkan zat. Keadaan zat itu, sifat zat itulah